Kami kan merasa kita sudah melakukan, tetapi ketika pihak luar yang menyampaikan ini menyadarkan kami ini loh yang belum. Jadi terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah merespon dari kinerja kami selama setahun ini. Tentang RBI, saya ingat banget itu waktu itu sampai saya karena melihat persoalan-persoalan yang segitu besarnya. Dan kami melihat kasus itu berangkat dari kasus di Purworejo, ketika seorang Forkopimda di situ menyampaikan, menyampaikan begini, Ibu Menteri, di desa kami tidak ada gejolak apa-apa tuh. Gitu. Padahal dua anak yang jadi korban ini, yang salah satunya sampai melahirkan, itu yang membuat saya tergugah. Pak, pertanyaan Bapak ini benar atau tidak? Begini artinya masyarakat itu nggak mau peduli, nggak mau tahu bahwa salah satu anggota warganya ini mengalami kekerasan seksual dan tidak mendapatkan keadilan. Kok bisa dianggap tidak ada gejolak dan sebagainya? Inilah akhirnya kami kemudian mendiskusikan kenapa muncul Ruang Bersama Indonesia ini untuk mengikat kembali rasa solidaritas, rasa persaudaraan, rasa memiliki keamanan persoalan di tingkat desa. Kemudian sesuai dengan amanat Pak Presiden bahwa nggak ada kementerian yang bisa sukses jalan sendiri, semua harus kolaborasi. Itu yang menjadi spirit kenapa RBI itu muncul. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Pranti, Pak Menko untuk tidak membuat program yang baru. Kita tahu bikin program baru itu tahun ketiga keempat baru landing. Jadi kami meneruskan. Ini pun nggak beda jauh sebetulnya dengan desa kelurahan yang ramah anak. Indikatornya sama. Tambahannya hanya adanya kolaborasi dari berbagai kementerian lembaga dan juga partisipasi masyarakat. Kita belum lama indikator untuk Ruang Bersama Indonesia ini final. Jadi memang saya kebayang deh kenapa Pak Menko tidak menyarankan kita membuat program baru, karena kita menambah indikator saja itu butuh waktu yang cukup lama. Kami kemarin dari indikator itu sudah uji coba di RBI Marunda, kemudian uji coba di RBI Banten, ya Tangerang, dan satu lagi di mana yang ke Jambi ya, ada ke Jambi. Jadi untuk indikator ini aja kita harus melalui proses yang sangat panjang gitu. Dan sampai saat ini update-nya adalah masing-masing RBI ini mencoba melakukan parenting khususnya kepada orang tua, karena angka yang paling banyak naik signifikan adalah kekerasan terhadap anak. Jadi ini yang mulai dilakukan. Kemudian kunjungan-kunjungan kita ke daerah, saya kalau turun ke daerah pasti satu harus bertemu dengan gubernur dan sudah harus ada MOU bagaimana komitmen pemerintah terhadap penanganan kasus-kasus yang dialami perempuan dan anak, kemudian penguatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Kemudian pada saat pertemuan itu seluruh Forkopimda di tingkat provinsi harus hadir, kemudian bupati, wali kota juga harus hadir, karena kami di situ menginformasikan, misalkan seperti di Sulawesi Selatan, oke, kabupaten ini angka kekerasannya sesuai dengan simfoni sekian, paling tinggi ada di kabupaten apa, paling rendah ada di kabupaten apa, kemudian jenis kekerasannya dan lain sebagainya yang ada di simfoni kami share di pertemuan tersebut untuk membangun kesadaran, oh ternyata di daerah saya masih seperti ini ya, oh ternyata sudah seperti ini. Alhamdulillah selama setahun ini kami sudah ada 39 UPTD yang terbentuk. Ini cukup tinggi ya, ini karena kami turun langsung bertemu dengan gubernur dan kami langsung pemetaan, Pak, di provinsi ini UPTD yang belum terbentuk sekian. Targetnya kami minta akhir tahun ini sudah terbentuk semuanya. Alhamdulillah di tahun 2025 ini sudah 39. Masih ada yang berproses, mudah-mudahan sampai Desember ada beberapa.
Kami berharap 2026 sudah selesai semua kabupaten kota, dan kami menjalin komunikasi secara langsung dengan gubernur yang kami datangi. Jadi ini ternyata memperkuat teman-teman dinas P3A sehingga ada dukungan yang lebih maksimal dari gubernur. Jadi kami datang bukan sekedar menghadiri acara atau apa, tetapi advokasi agar ada keberpihakan lebih fokus dari pemerintah daerah. Yang kedua, pasti kami datang ke UPTD. Yang ketiga, bila ada kasus-kasus yang terjadi, kemudian penanganannya seperti apa, penjangkauan terhadap korban dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk korban-korban penyintas ini kita sambungkan dengan mitra-mitra untuk penguatannya. Kemudian kadang kita juga berkomunikasi dengan ormas-ormas yang ada di daerah